Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmah SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 10, Kecamatan Sungai Api, Kabupaten Siak. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang pemahaman kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Kemendikbudristek pada tahun 2022 telah mengganti kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Lantas, seperti apa muatan-muatan yang ada pada kurikulum Merdeka? Sebagai langkah awal memahami apa itu kurikulum Merdeka, mari terlebih dahulu memahami tentang Merdeka Belajar. Menurut Mas Menteri Nadiem Makarim menyatakan bahwa kurikulum Merdeka Belajar adalah sebuah pengembangan dan penerapan dari kurikulum darurat yang diluncurkan dalam merespon pandemi COVID-19. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandarkan pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, serta tidak bergantung pada orang lain. Terdapat beberapa hal penting yang menjadi dasar pada Merdeka Belajar. Di dalam Merdeka Belajar ada 5 modul yang perlu kita ketahui. Pertama, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Pendidik mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar. Dalam buku Landasan Pendidikan, Rubianto tahun 2003 mengatakan bahwa pendidik adalah semua anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, serta dapat membantu perkembangan kepribadian seseorang dan mengarahkannya pada tujuan pendidikan. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Banyak pendidik yang ternyata masih bingung terhadap kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak serta lahir maupun batin. Sementara pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Seorang pendidik harus memahami bahwa mendidik adalah menuntun sebagai kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak hanya individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis, hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut, menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan satu hal. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitas setiap kodrat individu merupakan hal yang lainnya. Modul konsep pendidikan dan pengajaran yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara sangat maju karena memerdekakan kehidupan manusia. Artinya, pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi manusia yang utuh, jiwa dan raga, lahir dan batin. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, hal ini disebut dengan budi pekerti. Selanjutnya, modul yang terakhir, yaitu yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Perspektif pendidikan tidak selalu sama dengan perspektif murid.
Pendidik harus memberi pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Fungsi pendidikan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberi kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Demikianlah Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak pemaparan mengenai kurikulum merdeka. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.